Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Ilmu Pelet. Cerita ini ditulis oleh Elisa Hadikusumo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Ilmu Pelet. Menatap lama memandang foto Pak Robi yang tersusun rapi di meja kerjanya. Sudah 5 tahun ku bekerja dengannya, dan tidak lebih hanya menjadi sekretarisnya saja. Bukan seperti sekretaris pribadi seperti harapanku. Entah mengapa sosok Pak Robi yang dewasa, bijaksana meski usia sudah memasuki kepala 4. Namun sosok yang berkarisma itu begitu tampan, membuatku begitu tertarik dengannya. 5 tahun bekerja di kantornya membuatku semakin nyaman dan tidak ingin berpindah kerja di tempat lain. Bang, ngapain di sini? Ini kan tugas saya bersihin ruangan Pak Robi. Apaan sih lo? Gangguin orang aja, ngagetin tahu. Habis Mbak Liana mandangin foto Pak Robi lama bener. Keburu Pak Robi masuk ruangan, meja kerjanya masih berantakan belum saya rapikan. Ya, dah sana, beresin lagi. Aku kembali ke mejaku dulu. Oh iya man, saya nanti minta tolong buatkan kopi susu ya. Takaran susunya seperti biasa. Oke, makasih ya. Oke Mbak. Setelah saya rapikan ruangan Pak Bos dan buatkan teh tawar hangat dulu ya Mbak buat Bapak. Aku hanya mengangguk dan segera meninggalkan ruangan yang begitu indah dipandang. Maman si OB segera membereskan ruangan Pak Robi karena sebentar lagi Pak Robi segera datang. Menanti kehadiran Pak Robi, aku merapikan riasan dan baju kerja yang aku kenakan. Bagaimana bisa Pak Robi tidak pernah melirikku, apalagi mengangkatku sebagai sekretaris pribadinya. Justru Doni si bocah culun yang dijadikan sekretaris bapak. Bukannya di mana-mana sekretaris pribadi itu wanita, mengapa ini lelaki? Rasanya tidak adil. Tak lama Doni berjalan terburu-buru membawa tas kerja dan perlengkapan jas bapak. Dia mengatakan padaku jika pagi ini akan diadakan rapat dadakan. Di ruang meeting, secepat kilat aku segera mengumpulkan beberapa dewan yang terkait untuk segera berkumpul. 45 menit berlalu, aku tidak begitu fokus dengan meeting hari ini, hanya berfokus kepada Pak Robi. Oh Tuhan, mengapa ada lelaki seperti dia, usia 48 tahun seperti usia 30-an. Badan yang kekar karena Pak Robi suka berolahraga, menjaga pola makan dan kesehatannya, dan selalu murah tersenyum, membuat usianya tampak jauh lebih muda dari usia aslinya. Meeting kita selesaikan. Doni, mohon untuk menyiapkan berkas yang tadi saya butuhkan. Kita langsung ke Bandung. Saya sudah ditunggu jam 2 siang nanti. Liana, tolong kamu handle urusan di kantor ya. Mungkin hari ini saya tidak akan kembali ke kantor karena saya ada urusan di Bandung 3 hari. Saya dan Doni akan ke Bandung. Semua para divisi memantau pekerjaannya masing-masing ya. Mari, silakan semua tinggalkan ruangan dan kembali ke meja kalian. Selamat pagi, wassalamualaikum. Semangat bekerja tim. Aku hanya menggerutu melihat Doni yang tampak bersemangat membereskan semua berkas yang diminta Pak Robi. Enak sekali dia selalu pergi keluar kota, bahkan keluar negeri dengan bapak. Kapan aku yang bisa merasakan seperti Doni? Suntuk berada dalam kantor, apalagi jika bapak tidak ada. Apa kurangnya aku sih? Banyak yang mengagumi kecantikan wajahku. Bodiku seksi proporsional, memiliki kaki panjang dengan balutan rok di atas lutut, banyak hidung belang melirik penampilanku. Kata mereka bodiku seperti bodi gitar. Ya bagaimana tidak, aku memiliki payudara dan bokong yang besar dengan pinggang yang ramping. Aku selalu menjaga penampilanku, merawat diri dari rambut sampai kaki. Berharap Pak Robi melirik aku atau mengajakku perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri. Ini tidak sama sekali. Setiap tugas untukku selalu Doni yang menghubungiku. 5 tahun aku selalu mencoba menarik perhatian Pak Robi. Tidak ada harapan sama sekali.
Serasa sia-sia aku melakukan semua ini. Wih, ngelamunin apa sih nak? Makanan bukan dimakan, diliatin aja. Kalau tidak mau dimakan, sini aku yang makan. Lu Din, enak aja, gue lapar tau. Gue lapar bukannya dimakan tapi dilihat aja tuh makanan. Ya udah gue minta aja, mana tahu lu nggak mau. Mana orderan makanannya belum datang lagi. Emang lu pesen apa? Lama bener. Biasanya on time ya tuh abangnya nganterin. Iya sih, salahnya gue juga, mepet pesannya. Oh ya nak, lu mikirin apa sih? Sering banget lihat lu ngelamun. Masalah kerjaan ya? Bukannya kalau Pak Robi nggak datang kita enak ya, apalagi kalau Pak Robi keluar kota. Nyaman banget kerjanya. Apanya yang enak? Enak tuh si Doni. Bolak-balik keluar kota lah, keluar negeri lah. Bahkan sering gue lihat dia sampai nginep di rumah Pak Robi. Cemburu sama kerjaan Doni apa cemburu sama kedekatan Doni dengan Pak Robi? Iya Pak, saya di lantai 4. Bapak langsung naik saja, nggak apa-apa. Pakai lift pengunjung aja Pak, yang sebelah kanan lebih utama. Jangan lift karyawan, nanti bakal lama Pak. Soalnya jam istirahat perlu liftnya. Saya tunggu di depan lift ya Pak. Bentar ya nak, gue ambil makanan dulu. Ini bapaknya bentar lagi sampai. Nanti kita lanjutin. Lo makannya jangan buru-buru. Awas aja ya, kalau gue lihat lu udah gak ada. Melihat Dinda berlalu tanpa sadar, dia meninggalkan smartphone-nya. Tak sengaja aku melihat ada panggilan masuk dari Mr. J. Siapa itu Mr. J? Dari foto profil aku melihat sosok laki-laki parubaya ya hampir seusia papa, namun dia orang bule. Siapa lagi lelaki ini? Dinda, gadis imut cantik yang terkenal sering bergonta-ganti pasangan, memang tidak membuatku heran jika Dinda banyak penggemar. Dia cantik meskipun dia terlihat jauh lebih pendek dariku. Tubuh mungilnya mungkin membuat banyak yang tertarik dengan penampilannya. Ya tidak sepertiku. Tinggi menjulang namun tidak setinggi Pak Robi sih. Itulah alasanku susah mendapatkan pasangan. Karena aku tidak menyukai pria yang lebih pendek dariku. Akhirnya datang juga gado-gado favorit. Mari makan nak. Din, Mr. J nelfon tuh. Oh si Om Gatel, lu angkat gak nak? Ngapain gua angkat, gak penting juga ih. Sewot mulu nih anak, kenapa sih nak? Oh ya, Mr. J itu namanya James, orang Australia. Cuma dia lagi libur ke Indonesia. Sekaligus ada bisnis katanya. Udah seminggu yang lalu gue ketemu doi gak sengaja. Waktu itu gue nemenin shopping nyokap. Gak tahu tuh orang samperin nyokap, kirain temennya nyokap. Gak taunya ya cuma orang bule yang tanya-tanya tentang mall itu. Dan heran malah tahu nomor HP gue nak. Nyokap lagi yang kasih. Alasannya biar dapet jodoh orang bule memperbaiki keturunan. Daripada yang lokal ntar anak gue kerdil-kerdil gitu. Bete banget gue nak. Serius Din? Wah setuju itu usul nyokap lo. Sampai sekarang betah amat lo melajang di usia hampir kepala 3 loh. Gak pengen punya pacar atau suami gitu nak. Nah itu masalahnya Din. Gue susah nemuin cowok yang sesuai tipe. Ada pun tapi dia gak respon, cuek dan sudah beristri. Meskipun gue belum tahu istrinya sih. Wah serius nak. Wah gawat jadi pelakor lo kalau si doi sampai suka sama lo. Tapi zaman sekarang pelakor juga udah biasa banget sih. Memang siapa nak? Ada deh. Cuma gue udah putus asa Din. 5 tahun gue suka sama doi tapi gak ada tanggapannya. Dan 5 tahun juga gue gak tahu siapa istrinya, keluarganya. Hampir gak pernah doi membawa keluarganya di tempat seperti ini. Lu tuh cantik nah, body lu perfect habis. Gue aja iri kalau emang si doi susah dan gak respect sama lu. Gue punya solusinya nak. Tapi kalau boleh tahu siapa sih orangnya? Gue mau bantuin lu asal yang lu taksir bukan Pak Robi ya. Apaan sih? Ya pastilah bukan lah. Dede ntar juga lu tahu sendiri memang kenapa dengan Pak Robi. Pak Robi ini istrinya sepupu gue. Masih saudara lah sama istrinya. Kalau lu pengen tahu keluarga Pak Robi, pulang kerja mau gak nemenin gue ke rumahnya? Mau kasih titipan nyokap nih buat si Edo, anak bungsu Pak Robi. Dan setelah itu kita cabut ke rumah kawan nyokap ya. Nyai Juminten, nanti gue kenalin sama dia. Dia bisa bantu lu buat dapetin cowok yang lu incar. Oke lah, nanti ketemu di parkiran ya Din.
Lu bawa mobil kan? Enggak nak, gue diantar sama Mr. James tadi. Nebeng ya nak, daripada gue harus sama si bule itu lagi. Jarak kantor dengan rumah Pak Robi sebenarnya tidak terlalu jauh, sama-sama daerah Jakarta Selatan. Hanya saja pulang kerja seperti ini macet luar biasa yang membuat perjalanan begitu jauh tidak sampai-sampai. Akhirnya sampai juga nak. Lo mau ikutan masuk apa enggak? Atau nungguin di mobil? Tega lu Din, ya ikut masuk lah. Pegel nih badannya, pengen rehat bentar di rumah Pak Bos. Kalian mau kenalan sama keluarganya? Oke, tapi setelah lihat istrinya jangan ledekin dan samain gue ya. Beda lah. Soalnya istri Pak Robi blasteran Indo Kairo, cantik banget wajahnya, tinggi lagi. Udah memiliki anak 4 tapi badannya tetap langsing. Mendengar penjelasan Dinda, ada rasa cemburu di dalam hati. Buat apa aku cemburu? Pak Robi juga tidak menanggapi aku. Meskipun sebenarnya rasa mengagumi bahkan sampai sangat menyukai Pak Robi hanya bertepuk sebelah tangan. Aku memperhatikan setiap sudut rumah Pak Robi. Rumah bernuansa putih emas dengan halaman penuh tanaman bunga dan tanaman buah dalam pot tersusun rapi. Rumah cukup megah, mewah, membuatku semakin ingin memiliki Pak Robi. Ingin berada di dalam rumah ini dan menggantikan peran istrinya. Pikiran jahat yang selalu menghantui otak nakalku. Aku ingin menjadi istri keduanya. Aku ingin memilikinya. Assalamualaikum. Tante, ini Dinda tante. Waalaikumsalam, Dinda. Silakan masuk ya. Dinda bawa teman ke sini. Mari masuk mbak. Silakan duduk. Maaf rumahnya jelek berantakan. Soalnya anak-anaknya belum pada tidur, jadi rumahnya agak berantakan. Ya ampun Tan, rumah rapi gini dibilang berantakan. Bagaimana kalau rapi? Rumahnya nyaman banget ya tante. Interior rumahnya nuansa Timur Tengah, bagus banget. Oh iya, salam kenal tante. Saya Liana, temennya Dinda, rekan satu kerjaan dan sudah 5 tahun bekerja dengan Pak Robi. Baru pertama ini lihat tante, ibu, padahal udah bekerja di kantor 5 tahun. Kalau di luar kantor panggil tante aja tidak apa-apa. Tapi kalau di kantor atau ketemu saat dengan bapak baru panggil ibu ya. Ya nih tante jarang bahkan tidak pernah ke kantor. Soalnya kegiatan tante sudah padat banget. Tante kan ada bisnis juga, bisnis butik busana muslim, bisnis kuliner Timur Tengah, dan bisnis tur dan travel haji umroh. Ya namanya banyak anak banyak rezeki. Dan banyak anak harus punya persiapan banyak untuk masa depan. Tante dan Om sudah merencanakan ini semua sewaktu perusahaan Om masih kecil dan belum berkembang sampai sekarang. Aku hanya mendengarkan dan mengagumi wanita solihah ini. Ya meskipun aku tidak menyukai gaya berpakaiannya yang menggunakan baju muslimah yang kebesaran, hijabnya yang menyerupai gorden panjang, baju gamis yang terseret ke lantai. Beruntungnya wanita itu memiliki paras cantik seperti wanita Arab dan tingginya hampir sama denganku. Namun di mana bentuk keindahannya bahkan lekukan tubuhnya tidak terlihat olehku tertutup dengan gaun yang ribet seperti itu. Semakin aku menatap wanita itu, semakin lama ada rasa cemburu yang begitu hebat. Jika karena wanita ini Pak Robi bahkan tidak peduli denganku, aku akan membuat Pak Robi bisa lebih peka dan membalas cinta yang terpendam sejak lama. Akhirnya aku bisa keluar dari tempat ini, tempat di mana aku menginginkan berada tinggal di sana. Tempat di mana aku ingin menggantikan posisi wanita itu. Kami segera mengundurkan diri dan kami pun segera berlalu meninggalkan rumah mewah Pak Robi. Gimana nak, istri Pak Robi cantik kan? Aku pernah tinggal di rumahnya dan melihat dia melepas hijabnya. Masya Allah, cantiknya bagi bidadari. Rambutnya panjang hitam lurus tebal, kulitnya putih banget. Aku dan tanteku ini bagikan bumi dan langit. Pantas saja Pak Robi tidak pernah berpaling dari Tante Zahra. Udah cantik, baik, ramah, pandai berbisnis pula. Katanya nyokap Tante Zahra kriterianya mirip istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Wanita solihah, cantik, pinter, pandai berbisnis lagi. Benar-benar Om Robi berjuang pada dapetin Tante Zahra ini. Maklumlah dia lama tinggal di Kairo di tempat orang tuanya, yang kebetulan bapaknya atau kakekku ini orang Kairo.
Sedangkan ibunya kebetulan adik dari nenek kandungku. Mereka udah lama tinggal di sana. Sampai akhirnya ya ketemu sama Om Robi waktu beliau kuliah S2 di Kairo. Dan mereka nikah muda. Meskipun begitu, Tante Zahra agak menunda kehamilannya, menunggu Om Robi menyelesaikan studinya. Oh begitu ceritanya. Udahlah Din, pusing gue dengerin lu. Jadikan ke Nyai Juminten. Udah gak sabar gue mau ke sana. Jadilah gak jauh rumahnya dari sini. Biar sejalan pulang juga sekalian antarin gue pulang ya. Selama di perjalanan, Dinda banyak menceritakan pertemuan singkatnya dengan Nyai Juminten. Entah dari mana muasalnya, mamanya Dinda bisa ketemu dengan si Nyai. Katanya tepat 3 tahun yang lalu Dinda diajak berkunjung ke rumah Nyai untuk membuka cakra aura yang ada di tubuh Dinda. Agar Dinda tampak sedap dipandang mata, banyak lelaki yang tertarik padanya karena dari kedua saudara kandung Dinda, hanya Dinda lah yang kurang beruntung baik secara fisik maupun masalah percintaan. Kedua kakak kandungnya, Mbak Dewi sudah berumah tangga dan Mbak Nana sebentar lagi akan menikah. Sedangkan Dinda masih tetap sendiri tanpa ada pasangan. Dinda pun menceritakan sebelum cakra aura dibuka dengan Nyai, lelaki yang mendekat selalu terlihat mudah bosan dan tidak tertarik jika berdekatan terlalu lama dengan Dinda. Ternyata setelah dilihat Nyai, di mata Dinda ada ketempelan jin wanita yang akan terlihat sangat marah jika dia berdekatan dengan lelaki. Sementara jin wanita itu dibuang dan dibuka kembali, cakra aura mulai terlihat jika banyak lelaki yang tergila-gila dengan Dinda. Dinda yang dulu dicampakkan sekarang dipuja-puja, bahkan banyak yang ingin mengajak menikah. Tapi dasarnya saja Dinda masih ingin main-main. Belum ada niatan serius untuk menikah, ya mungkin karena usianya baru 25 tahun. Pikirannya belum sampai ke sana. Nah, kamu tahu Doni kan? Yang kamu kesal karena Doni dapat pekerjaan seperti itu dan seperti tangan kanannya Pak Robi. Doni itu anak sulungnya Pak Robi. Gak ada yang banyak tahu soal itu karena Pak Robi merahasiakan dari karyawan kantor. Ya cuma aku dan sopir Pak Robi saja yang tahu. Makanya dia sering ikut kemana Pak Robi pergi. Dan katanya sih setelah Doni menyelesaikan S3 perusahaan akan dialihkan ke Doni. Bagaimana lagi anak sulung cowok yang jenius banget, usia 25 tahun udah mau menyelesaikan S3. Memang gua jatuhnya nggak jauh dari pohonnya ya nak. Sama seperti Pak Robi, usia 22 udah menyelesaikan S2 dan menikah dengan Tante Zahra tanpa adanya pacaran. Lalu Pak Robi melanjutkan S3 sambil belajar bisnis dengan rekan kerjanya. Meskipun mengalami kegagalan, Pak Robi tidak putus asa. Kembali pulang ke Jakarta memulai bisnis baru ini yang tidak menyangka sudah berjalan 15 tahun dan mengembangkan banyak bisnis-bisnis yang baru bersama Tante Zahra. Dengan kabar ini, Pak Robi akan memegang kantor cabang yang baru di Bandung bersama anak kedua Pak Robi, si Meli yang usianya 23 tahun. Anak ketiga Dela usianya 21. Ikut tante di restorannya gitu. Soalnya anak ketiga baru menyelesaikan studi chef di Italia. Dan si bungsu Edo yang masih balita, dia masih usia 5 tahun. Gak tahu nanti dia mau ikut bisnis siapa. Soalnya si Edo jaraknya jauh banget dari kakak-kakaknya. Hah? Serius lo Din? Pantas saja 5 tahun aku bekerja di sana jabatan untuk Doni tidak pernah digantikan. Gue kira dia cuma kerja sebagai sekretaris pribadi. Gak taunya dia memang pemegang ahli waris Pak Robi. Beruntung ya Pak Robi anak-anaknya cerdas dan bisa diandalkan untuk penerus bisnis orang tua. Tapi lu diem-diem aja ya. Soalnya kalau sampai bocor gue dipindahin sama omku ini di Bandung. Ih gak mau lah. Di sini udah nyaman deket sama nyokap juga. Iya beres. Mana nih rumahnya si Nyai? Yakin masuk daerah perumahan elit ini? Iya nak, meskipun dia orang pintar, rumahnya gak seperti rumah dukun yang serem-serem gitu. Dari luar penampilannya biasa aja, tapi kalau udah masuk ke ruangan ritualnya baru kerasa deh. Ini nak, masuk gang jambu cari nomor 456. Rumah elit memiliki pagar tinggi besar seakan menutupi sebagian halamannya. Setelah menekan bel dan melambaikan tangan ke arah CCTV,
yang terletak di atas tiang pagar. Pintu pagar otomatis terbuka dengan sendirinya. Aku melihat begitu banyak bodyguard menggunakan setelan hitam memeriksa mobil dan perkakas kami. Aku segera menyerahkan kunci mobil ke salah satu bodyguard tadi sesuai perintah Dinda untuk diparkirkan di parkiran khusus pasien yang terletak di halaman belakang. Jeng Dinda sudah ditunggu Nyai. Jangan lupa ganti pakaian dulu ya. Baju dan tasnya ditaruh di loker ruangan sebelah ya. Ini kuncinya di dalam tas yang Bi Ija berikan tadi. Ini temannya mau ikutan ritual juga atau hanya menemani? Jika menemani silahkan tunggu di sini, nanti Bi Ija bawakan minuman dan makanan ringan sambil menunggu ritual selesai. Aku terkesima melihat pemandangan baru ini. Melihat pintu rumah dibuka tampak terbelalak mata ini berbeda terasa saat di dalam rumah. Serasa berada di lingkungan keraton Jawa yang pernah aku kunjungi sewaktu liburan ke Jogja. Aroma wangi dupa yang khas membuat rileks dan nyaman berada di dalamnya. Apalagi alunan suara gamelan membuat tenang suasana hati. Di ruang tamu aku melihat beberapa wanita parubaya yang menjalani aktivitas sesuai tugas mereka masing-masing. Ada yang memainkan gamelan sekitar 5 wanita parubaya. Ada yang sibuk membatik kain. Ada yang menggantikan sesajen bunga dan dupa. Serta ada yang menyambut pasien seperti Bi Ija ini. Berbeda dengan di luar rumah, di dalam rumah kebanyakan wanita parubaya yang berada di dalam rumah. Sedangkan di luar penjaga pria bertubuh besar dan tegap yang aku jumpai. Di dalam rumah banyak ruangan-ruangan sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa kamar khusus untuk pasien yang menginap. Ada ruang meditasi, ruang tunggu, ruangan pemandian, ruangan bilasan yang berfungsi untuk mengganti baju, dan ruangan utama untuk pengobatan. Serta di halaman belakang terletak banyak pendopo untuk pasien menunggu giliran dengan suguhan khas tradisional Jawa. Oh ya Bi, ini Liana. Dinda tadi udah telepon Nyai. Jika Dinda bawa teman, biar Dinda aja yang menunggu di kamar tamu aja ya Bi. Sekalian mau istirahat bentar sambil nungguin Liana selesai. Capek banget badannya Bi, pulang dari kantor sambil mampir-mampir tadi. Ini mau tiduran sebentar ya Bi Ija. Oh iya Jeng Dinda, tapi saran Bibi Jeng Dinda berendam dulu di air rebusan rempah seperti biasa ya. Nanti Bi Mila yang menyiapkan, biar istirahatnya makin enak. Mari Jeng Liana ikuti saya. Ini kunci dan tas baju gantinya. Bisa dimasukkan baju dan tasnya ke dalam loker dan kuncinya bisa dikalungkan di leher. Setelah ganti baju nanti tunggu saja di ruang meditasi ya Jeng. Nanti ada yang mengarahkan. Aku mengikuti arah Bi Ija kemanapun dia melangkah. Segera aku ganti baju dengan kain jarik batik dengan ukiran pola batik tangannya. Aku lihat beberapa wanita parubaya sibuk membatik ternyata untuk kain jarik ini. Bagus dan telaten sekali. Jadi penasaran seperti apanya yang direkomendasikan oleh Dinda. Kembali ke ruang loker untuk menaruh tas dan baju yang tadi aku kenakan dan segera menuju ruangan meditasi. Kali ini bukanlah wanita parubaya yang aku jumpai, ternyata gadis cantik berkebaya lengkap yang menunggu di ruang meditasi ini. Salam kenal Jeng, saya Mina. Jangan lupa cuci kaki dan tangan di ember ini ya Jeng. Basuh wajahnya pakai air centong ini. Setelah itu Jeng Liana bisa duduk senyaman mungkin di tengah bantalan ini ya Jeng. Ini Mina hidupkan dupanya dulu sambil mengganti bunga melati yang baru biar wanginya enak. Karena melatinya sudah agak layu, Mina putarkan tembang Jawa biar Jeng Liana bisa rileks. Sudah siap Jeng? Kalau sudah siap lampu Mina matikan ya. Penerangannya pakai lilinnya melingkar ini ya Jeng. Rileks saja. Nanti 15 menit lagi Mina kembali lagi. Aku hanya mengangguk meskipun agak sedikit takut dengan tempat seperti ini. Seakan ada aliran mistis yang aku rasakan. Segera aku abaikan demi mendapatkan cinta Pak Robi. Aku mencoba berupaya untuk rileks. Perlahan aku pejamkan mata. Bukankah aku sudah sering melakukan yoga? Dan mencoba melakukan meditasi ini layaknya aku sedang menjalani yoga. Benar saja alunan musik gamelan dan aroma wangi di dalam ruangan membuatku semakin rileks tanpa terasa. 15 menit telah berlalu. Gimana Jeng?
Enakan badannya? Ini fungsinya untuk membuka perlahan cakra aura Jengliana dan merelaksasi pikiran dan hati Jengliana biar nanti bertemu Nyai Jengliana bisa lebih enak mengutarakannya. Nah, setelah ini Jengliana tunggu di kursi itu dulu ya. Di depan kursi itu ruangan utama Nyai. Tunggu Nyai selesai dengan pasien dulu ya, Jeng. Nanti kalau sudah dipanggil bisa masuk ke ruangan Nyai. Jangan lupa mengetuk pintunya terlebih dahulu. Aku hanya bisa mengangguk mengikuti setiap perintah dari para dayang-dayang Nyai. Mereka baik dan ramah, serasa berada di spa, aku berada di sini. Tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Yang aku kira tempatnya seram, gelap, menakutkan, tempatnya tidak sama sekali. Hampir setengah jam aku menanti dengan menyeruput wedang jahe dan mengunyah biskuit coklat kacang yang sudah disediakan dayang tadi. Akhirnya namaku dipanggil. Lalu kemana pasien yang ada di dalam? Kenapa tidak keluar dari pintu utama ini? Seperti yang diarahkan, aku mengetuk pintu utama ruangan Nyai. Dengan suara lembut Nyai mempersilahkan aku masuk. Ya Tuhan, aku terperanjat melihat Nyai. Meski usia sudah tidak lagi muda, wajahnya cantik sekali. Nyai pintar merawat diri. Nyai bak ratu Jawa dengan balutan kebaya merah yang membuatnya semakin ayu. Benar-benar di luar dugaan, Nyai tidak seperti dukun lainnya yang tampak kusut, rambut acak-acakan. Nyai cantik dan rapi sekali. Ruang utamanya pun tidak terlihat menyeramkan, benar-benar seperti nuansa keraton Jawa. Bagaimana kabarnya, Nak? Nyai cuma sedikit mendengar tentang kamu dari Dinda. Baik, Nyai. Wah, Liana jadi malu, Nyai. Ayo ikut Nyai. Nyai coba buka auramu dulu ya. Nyai lihat auramu tidak terpancar baik. Gelap, susah mendapatkan jodoh. Aku mengikuti setiap gerakan Nyai, cukup mudah dengan banyak pengaturan apa saja. Dan terasa hangat energi yang disalurkan dari tangan Nyai. Sampun, Dok, bisa dibuka matanya. Auranya sudah terbuka, bisa lebih mudah untuk mendapatkan cinta yang kamu incar, Dok. Ceritakan sama Nyai. Ada persoalan apa nih Jeng Liana? Katanya suka sama cowok tapi dia cuek sama Liana. Yang benar, Dok. Ini Nyai ada dua syarat, mau seperti Dinda atau cara yang lain. Maksudnya Dinda bagaimana, Nyai? Setahu Liana, Dinda cerita katanya matanya ketempelan jin wanita. Dan Nyai buang ya? Apakah Liana ketempelan jin juga, Nyai? Suasana hening seketika. Aku melihat tampang Nyai seketika serius. Dia menyuruh salah satu dayangnya untuk mengambil beberapa barang dan segera diletakkan di atas meja tepat di hadapanku. Ini yang Nyai letakkan di mata Dinda dan bibir Dinda. Memang benar kata Dinda dia ketempelan jin. Sudah Nyai buang, tapi berhubung mamanya Dinda berharap anaknya cepat dapat jodoh. Nyai memasangkan susuk emas ini di mata bagian bawah dan bibir di bagian bawahnya, agar setiap yang memandangnya apalagi melihat senyumannya, semua pria akan tergila-gila dengan Dinda. Pemasangan susuk tidak sakit, yang agak sulit hanya perawatannya saja agar susuk tidak lepas. Karena jika lepas agak sulit dipasangkan di tempat yang sama. Tersentak aku mendengar penjelasan Nyai. Ternyata 3 tahun ini Dinda sudah dipasang susuk oleh Nyai. Pantaslah banyak laki-laki yang tergila-gila sama Dinda, dan Dinda memanfaatkannya untuk kesenangan pribadinya saja. Lalu yang dibungkus ini apa, Nyai? Yang ini pelet namanya. Ada beraneka macam pelet yang ditanam seperti susuk, atau pelet dari jarak jauh nantinya akan patuh dari sini, atau pelet dari jarak dekat yang bisa kamu lakukan sendiri di hadapan orangnya. Bisa dicampur lewat makanan atau minuman, ataupun bisa dioleskan ke kulit orangnya. Dan jika kamu pakai di wajahmu dan menyebut nama lengkap orang yang kamu incar, perlahan dia akan tertarik denganmu. Syarat atau pantangannya apa, Nyai? Misal pakai pelet yang jarak dekat ini. Syaratnya nanti kamu selama 7 hari kamu rutin ke sini. Kalau bisa tanpa Dinda ya, nanti ada beberapa ritual khusus.
Dan kalau bisa jangan datang di saat kamu sedang menstruasi, karena harus keadaan suci dan bersih ya. Dan pantangannya selama ritual kamu harus puasa muti, dalam arti hanya bisa makan atau minuman tanpa warna, seperti nasi atau roti tawar, atau minumannya air putih saja. Ini dilakukan sampai ritual 7 hari selesai. Selama ritual 7 hari jangan berdekatan dengan pria. Mandi menggunakan kembang dan rempah nanti akan diberikan sama dayang nyai. Dan nanti di hari ke-7 menginap di sini karena ada ritual khusus agar peletnya berhasil. Nyai tanya kamu masih perawan atau sudah tidak perawan? Perawan Nyai, saya tidak mudah memberikan keperawanan saya untuk lelaki lain. Oh iya, jika tidak perawan kamu bisa masuk ke ruangan ini. Nanti ada ritual pembersihan dan perapatan selaput darah agar terlihat menjadi perawan kembali tanpa proses operasi. Namun jika perawan sudah tidak perlu ritual ini. Tanpa sengaja aku melihat ruangan sebelah kiri Nyai agak sedikit terbuka karena tirai penutup tidak tertutup rapat. Banyak para wanita baik yang masih muda seusiaku ataupun seusia di atasku terbaring di depan kasur jati tanpa menggunakan celana dalam. Kaki mereka mengangkang layaknya sedang melakukan persalinan. Aku melihat para danyang sibuk membersihkan organ intim mereka, entah dengan apa mereka membersihkannya. Namun aku melihat para pasien seakan menikmati dan tidur pulas tanpa merasakan kesakitan sama sekali. Pantaslah dari tadi aku menunggu pasien sebelum aku tidak keluar dari ruangan Nyai, karena ternyata mereka sedang melakukan ritual pembersihan organ intim. Setelah selesai dengan Nyai, aku keluar dengan pintu sebelah kananku. Tidak seperti pintu yang tadi aku masuki, dia yang mengikuti dari belakang dan mengantarkanku ke ruang pemandian dan bilasan. Sebenarnya agak kurang nyaman di tempat pemandian ini. Para danyang melepaskan jarik yang aku kenakan. Telanjang bulat di depan para danyang, segera mereka menuntunku ke kolam buatan dengan air hangat dan banyak bunga yang terisi di dalam kolam itu. Masih di tempat pemandian, Danyang sibuk membersihkan seluruh tubuhku, membelai inci tubuhku dengan mengoleskan beberapa minyak sabun yang tidak pernah aku gunakan sama sekali. Badannya Cengliana bagus loh. Mungkin setelah melakukan ritual aura Cengliana mulai terpancar dan incaran Cengliana mulai membuka sedikit mata dan hatinya buat Cengliana. Benar Gabi? Wah, makin percaya diri nih kalau di hadapan orang yang saya taksir. Aku tersenyum sendiri membayangkan jika aku berada di pelukan Pak Robi dan aku menggeser posisi istrinya. Rasanya momen itu segera ingin aku dapatkan. Selesai sudah ritual pembersihan dan pembukaan cakra aura, segera aku menyelesaikan administrasi yang disebut mahar. Memang cukup fantastis mahar yang diberikan, tapi demi manfaatnya tidaklah mengapa aku mengeluarkan uang setengah gajiku. Mungkin butuh hemat dan pengiritan nih sampai proses 7 hari selesai. Menunggu Dinda dibangunkan oleh Bi Ija, salah satu dayang Nyai Juminten, aku merasakan tubuh yang begitu segar. Sangat ringan, apalagi wangi aroma tubuh setelah melakukan rendam air bunga tadi benar-benar serasa habis disepa. Dan entah mengapa rasa percaya diri jauh lebih besar dari sebelumnya. Gimana nak, udah kelar? Wah, lu kelihatan makin cantik dan seger lo nak. Padahal lu udah tengah malam gini. Oh ya, mau nginep di rumah atau lu mau balik? Baliklah, mana bawa ganti gue. Udah biasa juga kan pulang malam-malam. Lagi pula pas gak ngantuk nih, fresh banget kayak baru bangun tidur. Besok ketemu di kantor kita cerita-cerita ya. Gak ada yang ketinggalan kan? Kita cabut sekarang ya. Oke lah. Segera kulajukan mobil dengan cepat mengantarkan Dinda pulang sampai rumah jam 1 dini hari. Tak terasa waktu cepat berlalu. Beruntunglah Mama dan Papa sudah tidur. Dan entah mengapa aku berpikir untuk menyewa apartemen di dekat kantor agar Mama dan Papa tidak terlalu curiga jika aku pulang malam lagi. Apalagi jarak dari kantor pun tidak terlalu jauh. Bukannya pondok Nyai Juminten tidak terlalu jauh dari kantor, sedangkan dari rumah memakan waktu berjam-jam, belum lagi macet. Ya, aku mantap besok mulai mencari sewa apartemen saja biar bisa fokus dengan ritual ini.
Tak mengapalah aku menahan semua ini. Setidaknya hasilnya akan jauh lebih baik dan mendapatkan cinta dari Pak Robi segera aku dapatkan. Mbak jadi menyewa apartemennya? Tiba-tiba Pak Seno security kantor menghampiriku. Jadilah udah dapat info tidak Pak? Saya tidak ada waktu buat cari nih Pak. Ada Mbak, bisa bayar per hari, mingguan atau bulanan Mbak. Tempat lokasinya dan fasilitasnya seperti yang Mbak Liana minta tadi. Kebetulan kamar kosongnya tinggal 1, kalau mau saya pesenkan Mbak. Oke Pak, saya pesen 1 bulan dulu ya Pak. Nanti uangnya saya transfer langsung ke Bapak dan langsung saya bayar full 1 bulan ya Pak. Mohon bantu untuk urus ya Pak, soalnya sorenya saya langsung tempatin. Siap Mbak, jangan lupa bonusnya ya. Beres Pak, makasih ya Pak. Rasa senang dan bahagia seakan berjalan lancar. Mendapatkan sewa apartemen semudah itu. Minta izin dengan mama dan papa juga mudah. Dapat tambahan uang pegangan sebulan full dari papa membuatku lega. Akhirnya ada tambahan uang untuk semua biaya hidup selama jauh dari mereka. Usai bekerja, aku langsung menuju apartemen yang diinfokan oleh Pak Seno. Wah, benar-benar bisa diandalkan Pak Seno. Bisa memiliki tempat yang sangat strategis seperti ini. Apalagi fasilitas yang komplit, elegan meskipun tidak begitu besar. Cukuplah jika hanya menampung diriku seorang. Teringat kata Dinda tadi siang, dia banyak bercerita tentang ritual yang ada di pondokan Nyai Juminten. Terutama tentang pembersihan organ intim, tidak lain pemasangan susuk di organ intim. Berfungsi untuk meningkatkan gairah seks. Serasa perawan kembali dan membuat orang yang berhubungan intim akan terasa sangat nikmat dan bikin ketagihan. Dan katanya Dinda akan menggunakan itu jika kelak dia sudah memiliki pasangan yang cocok di hatinya, agar pasangannya tidak mudah berpaling. Sebenarnya ingin juga, tapi yang mendapatkan cinta Pak Robi aja belum bisa. Bagaimana bisa mengajak berhubungan intim Pak Robi? Setelah menyantap makan malamku dengan sepotong roti tawar dan air mineral, segera aku tinggalkan apartemen menuju pondokan Nyai Juminten. Aku sudah membuat janji terlebih dahulu dengan salah satu danyang Nyai. Dan kebetulan hari pertama tidak begitu ramai pemondokan, sehingga Nyai bisa fokus dengan ritual di hari pertama. Aku menyiapkan segala yang dibutuhkan termasuk foto Pak Robi. Dengan penuh semangat kulajukan mobil merahku dan sampai di sana seperti biasa. Sambutan-sambutan kecil dari para bodyguard dan danyang Nyai. Ya benar saja, malam ini hanya kedatangan 2 pasien saja. Dan itu pun mereka sudah hampir selesai karena mereka sudah datang dari sejak siang. Tinggallah diriku seorang yang menjadi pasien Nyai setelah melakukan beberapa ritual meditasi. Segera aku datangi ruangan utama Nyai. Senyum manis Nyai membuat bahagia hati yang memandang. Bagaimana? Sudah ikut sarannya Nyai sarankan? Iya Nyai. Dan badan terasa segar aja Nyai. Padahal selama ini sepulang dari kantor badan loyo terus. Sekarang rasanya selalu segar aja Nyai. Dan banyak rekan kerja yang katanya pangling sama saya Nyai. Kata mereka saya agak berbeda, lebih cantik katanya. Padahal kan saya aslinya cantik toh Nyai. Yaitu karena aura cakranya sudah dibuka dan yang gelap sudah dihilangkan. Kalau orang yang disukai bagaimana sudah ada perubahannya. Belum tahu Nyai, yang saya sukai sedang ada di Bandung. Baru pulang hari Jumat, tapi biasanya minggu depan baru kembali ke kantor. Ya sudah, tidak apa-apa. Malah pas banget sekali ketemu langsung ada getaran yang lain loh. Seperti yang banyak dibilang kamu menglingi. Dan orangnya makin lama makin tertarik dengan kamu. Lalu hari pertama ini ritualnya apa Nyai? Hening terdiam, sudah 2 kali aku memperhatikan. Jika Nyai sedang fokus, dia langsung terdiam. Para dayanglah yang sibuk menyiapkan segalanya. Seakan mengetahui segala tugas mereka. Tanpa diperintah mereka melakukan segala hal yang diinginkan Nyai. Mari masuk Jeng, nanti Nyai Juminten akan menyusul. Ajak salah satu danyang yang membawaku ke ruangan itu. Ruangan di mana aku melihat banyak para wanita yang dibersihkan organ intimnya. Beruntunglah tidak ada pasien selain aku. Aku berbaring di kasur dipanjati mengikuti segala perintah para danyang.
Mereka melepaskan kain jarik yang menutupi tubuhku. Aku telanjang bulat dan mencoba menutupi payudara dan vagina dengan tanganku. Aku sangat malu bertelanjang dengan diperhatikan orang lain meskipun kami sama-sama perempuan. Tidak usah malu, Jeng. Sampai hari ke-7 nanti ritual seperti ini wajib. Kan kita sama-sama wanita, dan nanti jangan terkejut ya, Jeng. Jika nantinya mendatangkan orang lain, jika malu atau takut tutup mata saja. Maaf, Jeng, tangan dan kakinya kami ikat sebentar. Kalau ikatannya sakit bilang ya, dan maaf kakinya dilek aja, Jeng. Dibuka lebar kayak orang melahirkan. Setelah kami membersihkan Jeng Liana, Nyai langsung datang bersama orang lain. Aku gugup, takut tidak kusangka ritual di hari pertama begitu sangat menegangkan. Seluruh tubuhku kaku, aku ketakutan, dan seakan menggigil kedinginan. Semua rasanya campur aduk tidak menentu. Perlahan aku menutup mata, pasrah dengan apa yang dilakukan padanya. Aku hanya bisa merasakan hawa dingin saat mereka menyentuh lengan, leher, wajah, dan seluruh tubuhku. Mereka menekan payudara dengan lembut, menyentuh organ intim dan memijit dengan penuh irama. Entah mengapa aku merasakan kenikmatan luar biasa. Cairan dingin menyebar ke seluruh tubuh. Begitu wangi cairan ini membuat semakin menikmati setiap sentuhan yang ada. Mencoba untuk membuka mata dengan apa yang mereka lakukan. Beruntunglah mereka melakukan sama seperti waktu di pemandian. Mereka hanya memandikan aku, hanya saja tempat yang berbeda. Setelah selesai ritual pembersihan, kata para danyang tersebut, badanku kembali dipakaikan jarik yang semula dan melepas segala ikatan yang ada di tangan dan kaki. Kembali aku dibaringkan ke ruang lain seperti ruang pengantin. Dengan kamar penuh bunga, spray merah satin, aku dibaringkan dengan lembut, dan kali ini Nyai datang bersama seorang pria muda yang tidak pernah aku jumpai sebelumnya. Dia menggunakan pakaian adat Jawa lengkap. Sebelum Nyai mendekatkan dengan pemuda tampan tersebut, Nyai melakukan ritual terlebih dahulu tepat di hadapanku. Aku sangat terkejut setelah menyelesaikan ritual. Nyai dan para danyang meninggalkan kami berdua. Aku bingung. Aku takut ini kali hal pertama aku berdua dengan laki-laki. Jangan takut, ikuti saja perintah Kang Mas Dimas. Anggap dia lelaki yang kamu sukai. Dengan cara ini, kami bisa melihat bagaimana kesungguhanmu mencintai lelaki itu. Jika kami rasa cintamu kuat, kami akan melanjutkan ritual lainnya. Tapi jika kami anggap cintamu tidak begitu kuat, ketakutanmu mengalahkan rasa cintamu, kita akan ulangi hari selanjutnya sampai kamu siap dan punya keyakinan kuat. Aku takut setengah mati, aku bingung. Kesal rasanya ingin mengakhiri ritual ini, tapi demi Pak Robi aku mencoba menguatkan hati. Aku mencoba memejamkan mata dan membiarkan Kang Mas Dimas mendekati diriku. Perlahan dia memegang jemariku, membelah tanganku sampai ke bahu. Terus tangannya bergerilya menelusuri bongkahan payudara yang menyembul naik turun, mengikuti irama ritme nafas yang tidak beraturan. Aku gagal di hari pertama. Aku tidak bisa menyerah. Belum pernah aku berhubungan dengan pria manapun. Rasa takut jauh lebih besar daripada rasa inginku memiliki Pak Robi. Ritual di hari pertama tidak dilanjutkan karena kegagalanku. Aku banyak dinasehati oleh Nyai tentang maksud dan tujuanku datang menemuinya. Aku tertunduk malu dengan kelakuanku tadi. Aku kembali di hari selanjutnya sampai hari ke-6. Lagi dan lagi ritual bebadan atau dalam istilahnya bersetubuh tidak berjalan mulus. Selalu gagal dan besok adalah hari terakhir. Dan hari terakhir ini sudah kesepakatan jika aku akan bermalam di pondokan Nyai. Nyai tidak akan bisa membantu jika ritual di hari terakhir aku gagal lagi. Yakin sudah siap, ini hari penentuanmu, Londo. Kalau gagal Nyai angkat tangan, Nyai gak mau ulangi ritual dari pertama. Soalnya pasiennya yang baru banyak. Nyai ini fokus selesaikan permasalahan pasien satu persatu sampai tuntas. Tapi jika kegagalan dari pasien sendiri, Nyai tidak mau membantu lagi. Jika gagal dari Nyai, Nyai akan bantu dari jarak jauh. Siap, Nyai. Maaf, Nyai.
Ini baru pertamanya Liana melakukan itu, tapi kali ini siap, Nyai. Setelah pembersihan badan, nanti Ndok Liana duduk kembali di sini. Saya kasih ramuan khusus dan melakukan ritual untuk menguatkan keinginan kamu untuk mendapatkan cinta dari lelaki itu. Baik, Nyai. Kembali aku mengikuti para danyang melakukan pembersihan badan. Kali ini tidak lagi aku malu melihat mereka menelanjangi tubuhku. Aku justru sangat menikmati setiap belayan inci tubuhku. Selesai pembersihan, kembali aku duduk menemui Nyai. Benar saja di sana aku sudah disediakan cawan kuning hanya berisi ramuan seperti jamu. Dan di sana aku melihat foto Pak Robi terpampang di atas tumpukan bunga 7 rupa. Silakan diminum sampai habis, tutup hidungnya kalau tidak bisa minum jamu. Lalu ikuti gerakan Nyai dan ikuti mantra yang Nyai bacakan. Kamu yang fokus dan serius. Baik, Nyai. Aku coba seteguk demi seteguk menghabiskan ramuan yang sangat pahit ini. Antara mual namun terus aku menelan sampai habis. Setelah berhasil meneguk semua isi ramuan, segera aku netralkan dengan madu saset yang sudah disediakan di atas cawan. Suasana hening kembali. Aku mencoba fokus mengikuti setiap gerakan Nyai dan mengikuti mantra yang diucapkan. Sejujurnya aku tidak paham dengan apa artinya, namun tetap aku ikuti demi cintaku kepada Pak Robi. Wes rampung, Do. Sekarang kamu langsung masuk ke kamar itu lagi. Tunggu di sana, Kang Mas Dimas akan segera datang. Ingat, jika gagal Nyai anggap kamu tidak berhasil dengan semua ritual ini. Dan jangan datang lagi ke Nyai. Kamu bisa cari orang pintar yang lain buat dapatin pria itu ya. Aku hanya mengangguk, mencoba menguatkan hati dan tekad. Aku ingin fokus dan berhasil setelah melakukan banyak ritual ini. Aku duduk menepi di ranjang jati besar bertabur bunga melati dan mawar, mencoba merapikan rambut panjangku dan merapikan kemben jarik yang masih membalut tubuh indahku. Tak lama aku mendengar pintu diketuk Kang Mas Dimas. Ia datang dengan wajah penuh senyum. Entah mengapa yang kulihat bukannya Dimas melainkan Pak Robi. Iya, aku melihat itu Pak Robi. Meskipun Kang Mas Dimas menyebutkan namanya berulang kali, yang aku lihat pria itu adalah Pak Robi. Ramuan jamu yang diberikannya begitu hebat. Aku merasakan getaran panas di setiap aliran darah. Aku tidak merasa gugup, takut ataupun malu lagi. Bermula dari genggaman tangan, kita bercumbu penuh nafsu. Tanpa terasa kami berdua, tanpa menggunakan sehelai kain, kita sama-sama bertelanjang bulat. Aku merasakan sentuhan, kecupan penuh lembut dan bergairah. Pria ini benar-benar pintar memainkan lidahnya. Kedua puting semakin menyembul tinggi. Vagina terus mengeluarkan cairan kenikmatan saat lidahnya bermain di dalam lubang kenikmatan. Terus lidah dan jemarinya bermain di organ sensitifku. Aku tidak bisa menahan permainan liarnya. Terus mengerang, merasakan nikmatnya yang luar biasa. Aku kelelahan, entah berapa kali aku mengeluarkan cairan itu. Merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang belum pernah aku rasakan. Meski demikian, dia tidak menyetubuhiku. Dia hanya menyenangkan aku. Rasanya ingin terus melakukan itu lagi dan lagi. Aku sangat ketagihan. Maaf Mbak, ritualnya sudah selesai. Nanti Nyai akan menjelaskan jika saya hanya ditugaskan untuk meningkatkan gairah seks Mbak saja, bukan untuk berhubungan badan. Dan saya sangat senang bisa ditugaskan sama Mbak selain Mbak cantik. Budi Mbak seksi habis, saya sempat tidak bisa kontrol diri. Apalagi buah kembar yang meroka itu membuat saya ingin sekali menyetubuhi Mbak. Tapi ya saya harus profesional. Terima kasih Mbak. Saya kenakan pakaian lagi dan segera bergegas meninggalkan ruangan ini. Mbak silakan pakai jariknya kembali. Aku melihat pemuda tersebut berlalu meninggalkanku dengan tampang lusuh dan masih merasakan getaran kenikmatan yang sangat dahsyat. Tak begitu lama, para dayang membersihkan organ intimku yang sangat becek. Mereka tersenyum melihatku kelelahan. Akhirnya ritual di hari terakhir berjalan lancar ya Jeng. Bagaimana Jeng? Enakan? Setelah ini tinggal ritual terakhir untuk mengembalikan semangat Jeng Liana.
Cepat pakai jaringnya ya, Jen. Kita langsung ke ruangan belakang. Sudah ditunggu Nyai di sana. Dengan langkah gontai aku mencoba berdiri dan berjalan mengikuti para danyang. Bagaimana, Ndo? Berjalan lancar kan? Nikmat kan? Kenapa gak dari hari pertama berjalan lancar? Kamu bisa merasakan kenikmatan setiap harinya sampai ritual ini selesai. Sini duduk, Ndo. Sudah Nyai siapkan untuk mandi kembang 7 rupa setelah selesai dengan ritual terakhir. Tidak perlu datang kemari, bisa langsung telepon Nyai saja. Jika pria yang kamu sukai tidak ada respon, baru saya akan bantu ritual dari jarak jauh ya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Benar kata Nyai. Kenapa tidak dari awal pertama ritual aku berhasil merasakan kenikmatan ini? Kenapa di hari terakhir aku baru merasakan kenikmatan yang membuatku ketagihan? Aku melakukan prosesi siraman dan Nyai berkomat kamit membacakan mantra untukku. Setelah semua selesai, aku dipersilakan tidur di pondok penginapan yang telah disediakan danyang untuk pasien yang menginap. Begitu nyenyak tidurku, pengalamannya luar biasa menegangkan. Tak terasa sudah membuatku tidur lelap.